seluruh warga Sumantoro mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memilih dusun kami sebagai jalur pendakian resmi ke Gunung Kawi. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pak Camat Ngantang, yang saya banggakan Ibu ADM KPA Malang, Bu Lucy Triana, dan yang saya banggakan juga Bu Tuti Puno selaku dari Kasih Utama Wisata Divre Jatim. Dan yang saya banggakan yaitu Pak Kadispar dari Kabupaten Malang, yaitu Pak Purnowoto. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Haryu. Kebetulan di Tiket Pendakian dan PT Manggala saya founder dan juga CEO-nya. Nah, pada momen yang bahagia dan sejuk ini, saya akan memaparkan dan juga mendeskripsikan sebenarnya apa yang akan kita kerjakan di Dusun Sumantoro ini. Next. Tiket pendakian. Jadi Tiket Pendakian itu merupakan aplikasi Bapak Ibu. Jadi kami adalah super app, semacam Traveloka tapi khusus untuk pendakian, di mana visi kami mengintegrasikan semua pendakian di seluruh Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi dengan siapa aja? Tentunya dengan perhutani, dengan dinas pariwisata, dan juga masyarakat. Next. Di samping itu juga kami inginnya bukan hanya berkolaborasi dengan pemerintah, tetapi juga berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar pendakian. Makanya di super app yang kita bikin, kita membuat ataupun mempunyai modul yang berhubungan dengan ojek, porter, guide, sewa alat. Nah, ada 8 hal yang akan kita buat di Kawinajang. Yang pertama adalah tiket online. Yang kita tahu ketika ada tiket online, semua elemen masyarakat di seluruh Indonesia bisa membeli tiket secara online. Yang kedua, pembayaran secara online juga. Yang ketiga adalah pengolahan sampah atau logistik secara digital. Contohnya gini Bapak Ibu, jadi misalnya saya mau mendaki ke Kawinajang, saya harus beli tiketnya online, bayarnya online, dan ngelis apa aja barang-barang yang akan saya bawa ketika mendaki secara online juga. Misalnya saya bawa 4 mie, saya juga harus mengelis 4 mie. Nah, nantinya petugas loket di sini akan ngecek pendaki, barang-barang yang dibawa apakah sesuai dengan list. Goalnya adalah sampah yang dihasilkan oleh pendaki itu bisa termaintain secara digital, bisa kita tahu volume yang sedang ada di atas itu berapa volume sampahnya dan lain sebagainya. Nomor 4 adalah SOS. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi bukan hanya menikmati alam, tapi gimana caranya pendaki itu mendapatkan keamanan. Di sistem yang kita buat ini ada sistem SOS, mulai dari SOS modelnya macam-macam Bapak Ibu, mulai dari sinyal, mulai dari gambar dan sebagainya. Yang pada intinya SOS ini harapan kami terintegrasi dengan beberapa stakeholder yang ada di Kawinajang. Misalnya semacam seperti ini. Kalau Bapak Ibu datang ke sini dan ada warning system bahwa di Dusun Sumantoro ternyata 5 jam ke depan akan ada badai, otomatis pendaki bisa prepare ketika saya di pos 2, 3, 4 itu cuacanya seperti apa. Ketika badai otomatis mereka ya jangan naik dulu, lihat sistem seperti apa. Nomor 6 adalah manajemen pengelolaan secara digital. Apa maksudnya ini? Jadi nanti petugasnya itu termaintain secara digital, mulai dari absensi petugasnya, dia melakukan pelayanan kepada siapa, istilahnya itu IRP-nya Indomaret kita duplicate menjadi IRP-nya pendakian. IRP itu Enterprise Resource Planning yang biasanya digunakan untuk manajemen perusahaan. Nomor 7 adalah manajemen resiko secara digital. Jadi yang kita kerjakan di sini juga bukan hanya membuka wisata, tapi juga gimana wisata itu bisa jalan, konservasi juga jalan. Nanti saya akan jelaskan. Terakhir adalah manajemen konservasi. Nah, nanti ada beberapa inovasi yang kita terapkan di Kawinajang agar pendaki nyaman, hutan tetap lestari. Next. Selanjutnya adalah, nah, ini merupakan kesempatan baru bagi masyarakat yang ada di sini. Jadi nanti masyarakat
dusun Sumantoro yang berkenan menjadi porter, yang berkenan menjadi guide, yang berkenan di ojek, yang nantinya misalnya ada pendaki dari Jakarta turun ke stasiun Malang, terus yang menjemput masyarakat. Aspek ekonomi. Jadi nomor satu aspek ekonomi, di mana kita akan melakukan pembekalan dan pendampingan kepada masyarakat di sini. Siapa yang mau jadi ojek, siapa yang mau jadi porter dan guide. Misalnya Bapak Ibu masih belum punya kemampuan, nanti kita dampingi dan kita latih sesuai dengan SOP yang ada. Dan intinya nantinya kita juga menggandeng beberapa expert di bidang porter, guide, untuk membuat Bapak Ibu bisa melayani wisata dengan bagus. Yang kedua adalah sumber daya sampah. Nanti sampah-sampahnya bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal yang mendapatkan cuan. Next, Bapak Ibu di dusun terakhir di desa di Kecamatan Ngantang ini bisa terlibat dalam masyarakat peduli api. Nah, terlibatnya seperti apa? Kita akan bekali cara-caranya. Selanjutnya adalah aspek sosial dan budaya. Jadi misalnya nanti pemuda-pemuda di sini, teman-teman yang masih SMA, SMK, atau masih SD, atau masih SMP lah, itu kita adakan pembekalan ataupun training, misalnya contohnya gimana cara membuat logo dengan HP yang bisa dijual, itu bisa kita lakukan juga di sini. Seminggu sekali biasanya kita lakukan di beberapa tempat lain. Dari Bu ADM, Bapak Kadispat, dan Bu perwakilan dari DP, dipersilakan untuk menandatangani prasastinya. Dengan mengucap bismillah, jalur pendakian resmi dibuka. Tepuk tangan semuanya. Semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk perkembangan pariwisata di Kabupaten Malang. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu ADM, Bapak Kadispat, dan Ibu perwakilan dari DIPRE. Tanjung Penyu dari Kamban, Riau, Karno Depok, Pagak Kamban, Riau, Karno Depok, Pagak Taruna, Anyar.